Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu Khadijah. Qauluhu utawi dawuh Kiai Nazim. Khadijah rupane dawuh Khadijah. Ya iku utawi ibunda Khadijah. Iku bintu Khuwailidin putra wadone Khuwailid. Wahya utawi ibunda Khadijah awalu azwajin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iku awitane garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa umruhu lan utawi yuswane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khina tazawwajahu ing dalem nalikane garwa sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyaha ing ibunda Khadijah. Iku ihda wa ishruna selikur sanatan apane taune. Au khamsun utawa 5 wa ishruna lan sanatan apane taune. Walaihi lan iku ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al aksaru apa luwe akeh. Walahalan iku kedue ibunda Khadijah minal umri saking yuswane yauma idzin ing dalem dinane iki iku arbauna 40 sanatan apane taune. Jadi yang dimaksud dengan nazam Khadijah itu adalah ibunda Khadijah binti Khuwailid. Ibunda Khadijah itu putri dari Khuwailid. Ibunda Khadijah ini istri pertama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menikahi ibunda Khadijah, itu usia Nabi itu ada yang mengatakan 21 tahun, ada pendapat pula yang mengatakan 25 tahun. Lalu usia dari ibunda Khadijah adalah ketika pernikahan dengan Nabi itu 40 tahun. Jadi terpaut 15 tahun. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad lebih muda 15 tahun. Tapi lalu bagaimana seperti itu ya? Itu nggak usah dibahas. Biarpun ibunda Khadijah umur 40 tahun, tapi ya bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau orang kaya, jangankan umur 40 tahun, umur 50 tahun atau 60 tahun ya masih tetap kelihatan muda. Itu kalau orang kaya. Kalau orang miskin, jangankan umur 40 tahun, umur 15 tahun aja kelihatan tua. Itu umumnya seperti itu. Jadi nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Tapi faktanya ibunda Khadijah itu juga wanita yang elegan, cantik, elegan, dan orang termasuk salah satu orang yang terpandang, orang yang mulia dari suku Quraisy. Khotobat ngelamar sapa ibunda Khadijah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila wasitotin kelawan tanpa lantaran. Ai arondo tegese madhep sapa ibunda Khadijah
alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafsaha kelawan awak dhewene Ibunda Khadijah. Faqalat mongko dawuh sapa Ibunda Khadijah, ya bena ammi putra lanange pamanku, ini sak temene ingsun kodoro kita iku temen-temen demen sapa ingsun fika ing sira likoro batika krana kekerabatan sira wa adlika lan adil sira fi qaumika ing dalem kaum sira wa amanatuka lan krana amanahe sira wa husnu khuluqika lan krana wa amanatika lan amanahe sira wa husnu khuluqika lan baguse akhlak sira wa sidqi hati sikalan benere ucapan sira. Lalu Ibunda Khadijah itu ceritanya melamar Kanjeng Nabi sendirian. Jadi tanpa pelantaraan itu Ibunda Khadijah melamar Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ini perempuan yang melamar laki-laki. Jadi kalau ada yang fanatik dengan adat istiadat, ini perlu mengetahui cerita ini. Jadi Nabi Muhammad itu dilamar oleh Ibunda Khadijah, atau dengan kata lain Ibunda Khadijah itu melamar Kanjeng Nabi Muhammad itu bahkan tanpa perantaraan atau apa majumdan atau apapun itu, tanpa perantaraan. Jadi Ibunda Khadijah itu menghadap kepada Nabi Muhammad SAW dengan dirinya sendiri, tanpa ada perantara, tanpa ada yang menemani. Kemudian Ibunda Khadijah berkata kepada Nabi, wahai anak pamanku, sesungguhnya aku benar-benar sangat menyukai kamu karena kekerabatan kamu, karena keadilan kamu terhadap kaummu, karena amanahnya kamu, karena bagusnya akhlak kamu, dan karena kejujuran tutur kata-katamu. Jadi melamarnya seperti itu. Kalau orang sekarang melamarnya kan nggak seperti itu. Jadi aku menyukai kamu karena tajirumu, karena enmekmu, dan seterusnya, karena ATM-mu, dan apalagi teruskan sendiri. Itu orang sekarang melamarnya ya seperti itu tidak. Ibunda Khadijah dulu tidak. Jadi memperhatikan Nabi Muhammad SAW itu terus diperhatikan, akhirnya tertarik. Ucapan-ucapan yang diutarakan oleh Ibunda Khadijah itu jujur kepada Nabi. Jadi beliaunya mencintai Nabi Muhammad itu karena apa? Yaitu karena kekerabatannya. Jadi kerabat Nabi Muhammad itu orang-orang yang terhormat karena keadilan Nabi Muhammad terhadap kaumnya. Lalu selanjutnya karena amanahnya Nabi Muhammad SAW, karena kebagusan atau kebaikan budi pekertinya, lalu karena kejujurannya dalam bertutur kata. Di sini tidak ada unsur harta sama sekali, karena hartanya banyak tidak ada. Jadi kalau misalkan ada seorang yang seperti itu, menilainya seperti itu, insya Allah ya sakinah mawaddah warahmah. Karena
karena tidak tercapainya sakinah mawaddah warahmah itu karena harta, tidak memandang ini apa, kalau memandang akhlaknya mulia. Tapi kadang ya gimana lagi, mungkin sudah zamannya seperti itu, tapi kita perlu bangkit. Tidak ada kata terlambat untuk membenahi. Lalu selanjutnya yaitu fadzakara mongko nutur zalika ing atase mengkono-mengkono khotobat sapa alaihi iku muga tetep ing atase Nabi Muhammad assalamu ta keselamatan li a'mamihi maring pira-pira pamane Nabi Muhammad. Jadi setelah mendapatkan lamaran dari Ibunda Khadijah seperti itu, lalu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menceritakan hal itu kepada pamannya. Jadi diceritakan karena orang tuanya kan sudah meninggal, yang ada kan pamannya. Jadi diceritakan hal itu kepada pamannya. Musyawarah, diskusi. Akhirnya apa? Putusannya itu fakharaja mongko medal mahu semertane Kanjeng Nabi sapa Hamzah. Jadi kemudian dari pamannya tersebut akhirnya keluarlah Sayyidina Hamzah yang menemani Nabi Muhammad SAW. Jadi keluar bersama Nabi Muhammad SAW. Kata dakhola sehingga manjing sopo Kanjeng Nabi Muhammad SAW ala Khuwailid bin Asadin yang atase Khuwailid bin Asad. Jadi Sayyidina Hamzah yang menemani Nabi Muhammad SAW kemudian pergi ke rumah Khuwailid bin Asad, yaitu rumah bapaknya Ibunda Khadijah. Faqatoba mongko nglamar sapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW ha ing Ibunda Khadijah. Lalu kemudian Kanjeng Nabi Muhammad yang ditemani Sayyidina Hamzah melamar Ibunda Khadijah ke ayahnya, yaitu Khuwailid bin Asad. Jadi kalau dari cerita ini itu Ibunda Khadijah yang melamar dulu, kemudian ditembusi oleh Nabi Muhammad dengan diantarkan oleh pamannya. Jadi itu banyak sekali pelajaran yang patut diambil. Tapi kalau dijelaskan secara detail mungkin itu kurang enak. Jadi inti ceritanya saja. Jadi perempuan dulu yang melamar baru laki-laki. Kenapa kok ditemani? Kan semua kan ada alasannya. Kenapa kok Sayyidah Khadijatul Kubra kok dengan dirinya sendiri melamar Nabi? Tapi ketika Nabi melamar Ibunda Khadijah dengan ditemani pamannya, yaitu Sayyidina Hamzah, itu ada pelajaran di situ. Kalau mau berpikir insya Allah ketemu, atau tidak usah saya jelaskan. Hadza utawi iki khotobat su bila wasitotin iku inda Ibnu Ishaq mungguhe Imam Ibnu Ishaq. Jadi cerita tentang Ibunda Khadijah yang melamar Kanjeng Nabi Muhammad SAW
tanpa perantaraan, itu menurut Imam Ibnu Ishaq. Au biwasitotin utawa kelawan lantaran, kama kaya cerita rawa kang riwayatake hu ing ma Ibnu Sa'adin sapa Imam Ibnu Sa'ad min thariqil Waqidi saking dalan periwayatane Imam Waqidi, Anafiyatin saking Imam Nafiyah binti Maniyah putra wadone Maniyah. Nah, terus ada lagi yang menyatakan bahwa Ibunda Khadijah melamar Nabi Muhammad SAW itu dengan perantara. Nah, riwayat tersebut itu disampaikan oleh Imam Ibnu Sa'ad dari jalan periwayatan Imam Waqidi. Nah, Imam Waqidi dari Nafiyah binti Maniyah. Ceritanya gimana? Kanat ono sapa Khadijatun Ibunda Khadijah imro'atan iku wong wadon hazimatan kang tegas kan kenceng jaldatan apane kulite kawiyatan tegese kang kuat syarifatan kang mulya ma'ama semertane perkara arada kang wis ngarepake Allah sapa Allah taala halimau luhur sapa Allah biha ing Ibunda Khadijah minal karomati saking kemuliaan wal khair lan kebagusan. Jadi diceritakan bahwa Ibunda Khadijah itu salah seorang wanita yang kulitnya kencang atau masih apa itu, kalau orang yang nggak tahu ya dikira masih perawan, ya masih usianya belasan tahun kan itu. Kawiyatan syarifatan maksudnya adalah orangnya itu kuat, bermulia. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ma'ama aradallahu ta'ala biha, karena Allah menghendaki hal itu kepada Ibunda Khadijah. Jadi Allah itu menghendaki Ibunda Khadijah itu masih berkulit kencang, terus mulia, pokoknya dijaga sama Allah intinya. Jadi memang dikehendaki Allah seperti itu. Apa yang dikehendaki Allah kepada Ibunda Khadijah yang minal karomati wal khairi, dari kemuliaan dan kebaikan. Jadi jasadnya ya dijaga oleh Allah sehingga biarpun wakila usianya 40 tahun tapi kelihatan masih usia belasan tahun. Cara orang sekarang ya awet enom. Itu dari segi fisik Ibunda Khadijah itu dijaga oleh Allah, dikehendaki oleh Allah awet muda. Wa ya uta Ibunda Khadijah yauma idzin ing dalem dinane iki au satu Quraisyin iku standare wong Quraisy nasaban apane nasabe. Wa a'dhamahum lan luwe agung-agunge Quraisy syarfan apane mulyane. Wa aksaruhum lan luwe ake-ake Quraisy malan apane bondone. Jadi itulah yang dikehendaki Allah kepada Ibunda Khadijah, yaitu Ibunda Khadijah ketika waktu melamar Nabi Muhammad SAW itu awsatu Quraisy, standar orang Quraisy. Jadi standar kemuliaannya itu standar orang Quraisy. Apanya yang mulia? Nasaban. Jadi nasabnya itu termasuk dari nasab orang yang mulia. Jadi
Jadi Ibunda Khadijah itu keturunan dari orang-orang yang mulia. Jadi nasabnya itu standar orang Quraisy. Kenapa standar orang Quraisy? Karena selain suku Quraisy itu, semua suku itu di bawah suku Quraisy. Wa a'dhamuhum syarfan. Jadi kemuliaan Ibunda Khadijah itu di atas orang-orang Quraisy. Syarafan, kemuliaannya itu di atas orang-orang Quraisy. Terus kekayaannya itu juga di atas orang-orang Quraisy. Jadi sangat kaya. Ibunda Khadijah itu sangat kaya dibanding orang-orang Quraisy lainnya. Ibunda Khadijah itu standar atas. Jadi kekayaannya ya atas, kemuliaannya juga standar atas. Wa kullu qaumiha, lan utawi saben-saben kaume Ibunda Khadijah, karena iku ana sapa kaum harison iku wong kang banget lupone ala nikahiha ing atase nikahi Ibunda Khadijah. Lau qadaro lamun mampu sapa kaum ala zalika ing atase mengkono-mengkono nikah. Jadi kaum Quraisy pada waktu itu semuanya itu mempunyai keinginan ingin menikahi Ibunda Khadijah apabila mereka mampu, tapi tidak ada satupun yang mampu menikahi Ibunda Khadijah. Karena apa? Minder dulu. Bagaimana tidak minder? Orangnya cantik, kaya raya, keturunan orang terhormat. Nah, siapa yang berani melamar meskipun cantik? Orang kaya, cantik, terus masih awet muda, lalu keturunan orang terhormat. Yang minder dulu. Siapa yang berani? Tapi semuanya itu ingin menikahi, tapi nggak ada yang berani, nggak ada yang mampu. Kalau mau melamar baru nyampe pintu gerbangnya aja sudah gemetar tubuhnya, dan nggak ada yang mampu. Makanya dari itu, sehingga yang melamar duluan itu Ibunda Khadijah dan Nabi Muhammad. Kalau Ibunda Khadijah yang melamar dulu kan berarti kan tidak ada penghalang apapun. Jadi itu diantara rahasianya kenapa kok Ibunda Khadijah dulu yang lebih melamar lebih. Qatalabu teman-teman nubre sapa kaum ha ing Ibunda Khadijah mabadzalu lan padha nyerahake sapa kaum laha krana arahe nikahaha al amwala ing pira-pira bondone kaum. Jadi saking inginnya menikahi Ibunda Khadijah, orang-orang yang kaya pada waktu itu mau menyerahkan semua hartanya apabila Ibunda Khadijah mau dinikahi. Jadi semua kepunyaannya, hartanya apapun itu diserahkan ke Ibunda Khadijah apabila Ibunda Khadijah mau dinikahi. Itu orang-orang yang kaya. Makanya orang-orang yang kaya saja melamar Ibunda Khadijah ditolak. Makanya yang nggak punya harta ya jelas minder dulu. Orang-orang kaya banyak yang ditolak mau melamar Ibunda Khadijah. Farsalat ni mongko ngutus sapa ingsun dasisan ing
pembawa kabar ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da arroja'a ing dalam sause nyentok bali sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi iriha ing dalam fi kelawan untone Ibunda Khadijah minasyami saking Syam wal iru tair bikasrul aini kelawan kakasrul aini ya yo ir al ibilu iku unta allati kang tahmilu kang mengko apa unta al mirota ing mira. Jadi Ibunda Khadijah itu mengutus, kalau sekarang itu tukang pos, kepada Nabi Muhammad SAW yang ketika itu Nabi Muhammad baru kembali dari negara Syam, yaitu dengan untanya Ibunda Khadijah yang membawa mira. Atau mira itu semacam barang dagangan. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, ya Muhammad wa Muhammad, ma manauka, ma iku apa yang menauka kang nyegah sira anta tazawwaja ing ento garwa sira. Jadi kemudian isi dari pertanyaannya itu apa? Jadi Ibunda Khadijah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, apakah yang mencegahmu untuk menikah? Apa yang mencegahmu untuk menikah? Faqala mongko jawab sapa Rasulullah, ma biati ora ana iku ing dalem tangan ingsun ma apa perkara, ma apa bondo atazawa jakang garwa sapa ingsun bi kelawan ma. Jadi saya tidak punya apa-apa untuk menikah, itu tidak punya apa-apa. Jadi Nabi menjawab, saya tidak punya apa-apa untuk menikah. Qultu mongko dawuh sapa Ibunda Khadijah, fa in gafaita, fa inna kafaitu mongko sak temene nyukupi sapa ingsun dari kae mengkono-mengkono mah. Wadah itu lan kebak sapa ingsun ilal mali maring bondo wal jamali lan ayu wasyarafin kemuliaan wal kafaati lan kesempurnaan ala tujibu ana to jawab sira. Ola mongko jawab sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman mongko iku sinten ya kafiat ila akhirih. Kultu mongko ngucap sapa, kultu mongko dawuh sapa Khadijah tu Ibunda Khadijah kola, ngola dawuh sapa Ibunda Khadijah wa kaifali lan wa kaifal hawali wa kaifalan iku hal kaya apa li utawi ingsun bidzalika kelan mengkono-mengkono kafaita wa ta'ita ilal mal wa syaraf ila akhirih. Lalu selanjutnya itu kena pertanyaan dari Ibunda Khadijah. Jadi kenapa, apa yang menghalangi kamu untuk menikah? Jadi jawaban Nabi apa? Saya tidak mempunyai apapun untuk menikah. Kemudian Ibunda Khadijah bertanya, jika ada yang mencukupinya, terus punya banyak harta, cantik, mulia, dan kedudukan yang cukup, apakah kamu mau menikahnya? Lalu Nabi Muhammad menjawab, siapa dia? Ibunda Khadijah, bagaimana dengan saya? Jadi orang yang memenuhi kriteria tadi kan ya saya. Jadi intinya kan ya saya itu kan, itu Ibunda Khadijah.
Jadi Ibunda Khadijah itu versi yang pertama tadi melamarnya langsung, ini kan bertanya-tanya dulu, jadi tanya-tanya dulu, kemudian apa alasannya Nabi kok belum menikah. Lalu Ibunda Khadijah menceritakan kriteria dirinya. Lalu Nabi bertanya lagi, siapa dia? Bagaimana kalau dengan saya? Kayak Fali bidalika, lawan mengkono-mengkono kafaidah dalika ila akhiri. Fadhabat monggo budalan sapa Ibunda Khadijah fa'barat monggo awe kabar sapa mi dasisan ingin Ibunda Khadijah farsalat monggo ngutus sapa Ibunda Khadijah ilaihi maring dasisan. In ta ing nenten nekake asata ing waktu kata kaya mengkono-mengkono kang tinutur indah untuk apa kauluhu al-Waqidi. Jadi kemudian kabar itu disampaikan kepada Ibunda Khadijah oleh dasisan tadi, pengantar jawaban, pengantar apa surat atau juru bicaranya itu, juru bicaranya. Jadi apa pertanyaan-pertanyaan itu disulit dari cerita ini kan, kesimpulannya begini. Jadi Ibunda Khadijah itu mengutus dasisan atau pengantar pos itu menuliskan pertanyaan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu dibacakan, lalu menunggu jawaban dari Nabi. Jawaban Nabi ditulis, lalu disampaikan lagi. Setelah itu selesai, disampaikan lagi kepada Ibunda Khadijah oleh dasisan tadi, oleh pengantar tukang pos tadi. Lalu setelah itu ilai in a'tisa. Jadi Ibunda Khadijah lalu menunggu saat-saat yang tepat untuk menyampaikannya langsung. Jadi ini yang pendapat kedua, yang Ibunda Khadijah melamar Nabi itu melalui perantaraan, yaitu melalui tulisan yang dibawa oleh tukang pos. Kalau sekarang ya tukang pos. Jadi dibacakan, kemudian menunggu jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Begitulah ceritanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang lebih detail lagi ceritanya, ya silakan dicari di channel lain. Jadi cerita di lengkapnya itu juga ada kitabnya sendiri. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, wallahu rasulullah alam. Semoga ini masih diberikan kemanfaatan oleh Allah, bisa bermanfaat di dunia wal akhirah, dan semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, semakin hari semakin bertambah ilmu yang disertai dengan hidayah, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.